Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muhdirin rahimakumullah, Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan, diringankan kaki kita untuk melangkahkan ke tempat yang kita banggakan ini, di Masjid At-Taqwa Polda Bali ini, untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, hari ini kita memasuki hari ke-15 puasa Ramadan kita. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita senantiasa mensyukuri nikmat yang dilimpahkan kepada Allah ini, yang tiada henti-hentinya Allah melimpahkan nikmat kepada kita, sehingga kita masih semangat, masih ikhlas, masih mau menuju tempat yang kita banggakan ini. Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, tema saya masih menyinggung tentang disiplin. Sekali lagi saya katakan bahwa disiplin itu identik dengan keikhlasan. Disiplin identik dengan kejujuran. Oleh karena itu, sekali lagi, ikhlas, disiplin dan jujur ini menjadi satu landasan beramal. Baik landasan beramal dalam keagamaan maupun dalam berbuat dalam kegiatan sehari-hari. Kenapa? Karena kejujuran ini dapat menjadi tameng bagi kita dalam dimanapun kita berada, kapanpun kita laksanakan, dan dimanapun kita melakukan kegiatan. Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, pada kesempatan ini saya akan membacakan satu kisah yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Kisah Israiliyah, di mana ini juga menyangkut keikhlasan ibadah kita. Pada suatu ketika, yaitu ada seorang ahli ibadah yang begitu taat, dia menunaikan segala perintah-perintah Allah, begitu ikhlas dia melaksanakan ibadah kepada Allah, begitu ikhlasnya dia melaksanakan perintah-perintah agama Allah. Namun suatu ketika ahli ibadah ini didatangi oleh sekelompok orang. Sekelompok orang tersebut mengatakan, "Wahai ahli ibadah yang dirahmati Allah, di sana di desa kami ada sekelompok orang yang senantiasa menyembah pohon, meminta bantuan kepada pohon tersebut, bukan kepada Allah. Oleh karena itu kami mohon kepada Anda, wahai ahli ibadah, bagaimana menegakkan syariat Islam ini." Maka secara spontanitas ahli ibadah tersebut menyatakan, "Di mana lokasinya?" "Di sana, wahai ahli ibadah, di tempat di dekat desa kami." "Baik, antarkan saya." Maka segera menyiapkan segala peralatan yang dia butuhkan, entah kapak dan lain sebagainya. Berangkatlah ahli ibadah ini, kemudian untuk niat membasmi kesyirikan orang-orang yang menebang pohon dengan jalan akan menebang pohon tersebut. Namun suatu ketika di tengah jalan dia ditemui oleh orang tua, ya, dengan menanyakan kepada ahli ibadah tersebut, "Wahai ahli ibadah yang dirahmati Allah, akan kemanakah engkau?" Maka dijawablah oleh ahli ibadah ini, "Saya akan menebang pohon di sana." "Kenapa pohon tersebut engkau tebang?" "Ya, karena di sana ada kesyirikan, di mana orang-orang tersebut bukan lagi menyembah kepada Allah, tapi justru sudah menyembah pohon tersebut. Maka pohon tersebut harus saya tebang." Kemudian orang tua tersebut melarang, "Jangan kau tebang."
Ya, jangan kau tebang karena pohon itu saya yang menjaganya. Maka taulah bahwa yang menemui ini adalah jelmaan dari iblis, ya, yang akan melarang ahli ibadah tersebut melakukan penebangan pohon. Kenapa engkau jaga? Ya, karena pohon tersebut saya yang menjaganya, maka saya akan melarang engkau menebang tersebut. Ya, engkau menebang pohon tersebut. Maka terjadilah dialog, terjadilah perdebatan yang sengit antara ahli ibadah dengan sang iblis ini. Pada akhirnya berkelailah dia berdua ini, ya, dengan serunya dan ahli ibadah ini dapat memenangkan perkelahian itu. Kemudian dia ditindih badannya, ditekan dadanya sehingga dia tidak berkutik lagi. Lalu dia berkata, wahai ahli ibadah, saya akan mengatakan kepada kamu, ya, kepada sesuatu yang penting bagi kamu. Apa itu? Tolong lepaskan saya dulu. Maka dilepaskanlah si iblis ini. Apa itu? Wahai ahli ibadah yang dirahmati Allah, Allah menghendaki, tentu Allah, ya, jika Allah menghendaki tentu Allah akan memerintahkan rasul-rasulnya. Tetapi untuk nebang pohon tersebut Allah tidak memerintahkan rasulnya. Kenapa kamu bersikeras untuk nebang pohon tersebut? Ya, karena saat ini yang ada saya. Rasul-rasul itu urusannya kepada Allah, ya. Ini nebang pohon ini juga bagian ibadah saya. Maka lagi-lagi perdebatan terjadi dan lagi-lagi berkelahi, dan masih diberikan kesempatan oleh Allah, si ahli ibadah ini memenangkan perkelahian tersebut. Kembali lagi dia ditekan dadanya dan si iblis tidak berkutik. Maka lagi-lagi dia menyatakan, wahai ahli ibadah, saya mengaku kalah dan saya menyerah kepadamu. Tapi saya ada sesuatu yang akan saya katakan kepadamu. Apa itu? Tolong lepaskan saya dulu. Akhirnya dilepaskanlah si iblis ini. Apa yang kau katakan? Wahai ahli ibadah, engkau adalah ahli ibadah yang taat. Engkau adalah mendapat rahmat Allah. Tetapi engkau adalah orang miskin. Engkau ahli ibadah yang miskin, yang hidupmu tergantung pada orang lain. Betul enggak? Ya, memang begitu. Ya. Kali ini saya akan menjadikan kamu bukan orang miskin lagi. Kali ini saya akan memberikan sesuatu kepadamu jika kamu mau mengikuti, mau kerjasama dengan saya. Apa itu? Saya setiap pagi akan memberikan kepadamu 2 dirham di bawah bantalmu. Kaget dia. Maka si ahli ibadah bertanya, apakah dipercaya? Bisa dipercaya kata-katamu? Buktikan saja besok pagi. Sekarang pulanglah. Akhirnya ahli ibadah ini pulang, tidak jadi nebang pohon. Maka sampai di rumah dia mempersiapkan diri dan sudah begitu berseri-seri. Dan paginya dia buka bantal, ternyata betul. Dia begitu senangnya, dia di bawah bantal ada 2 dirham. Maka segera memanfaatkan uang tersebut untuk segala sesuatunya, keperluan hidupnya. Kemudian hari kedua tengok lagi, ternyata masih dapat lagi, yaitu 2 dirham di bawah bantalnya. Maka dia segera merencanakan apa yang akan dilakukan dengan 2 dirham tersebut. Demikian juga hari ketiga, dia masih menemukannya. Tetapi lagi-lagi namanya iblis yang senantiasa berkhianat. Maka hari keempat, apa yang terjadi? Ahli ibadah tersebut buka bantalnya, sudah tidak ada sesuatu apapun, apalagi 2 dirham. Maka marahlah ahli ibadah ini. Segera dia mempersiapkan diri, mengambil kapak, mengambil alat-alat untuk menebang pohon tersebut. Pada akhirnya berangkatlah dia kemudian untuk menebang pohon tersebut. Tapi apa yang terjadi? Di tengah jalan lagi-lagi ditemui oleh iblis ini. Kali ini berbeda suasananya. Wahai ahli ibadah, kenapa engkau masih bertekad mau nebang pohon? Ya, karena kamu berkhianat kepada saya. Apa yang saya khianati?
engkau tadi pagi sudah tidak lagi memberi saya 2 dirham. Iya, tapi kan kemarin selama 3 hari saya sudah memberikan. Iya, kamu kan janjinya setiap hari. Ya, setiap hari selama 3 hari sudah saya berikan. Akhirnya terjadi perdebatan lagi dan berkelahi lagi. Tetapi kali ini berbeda. Ahli ibadah tersebut kalah dan tidak mampu mengalahkan iblis tersebut. Nah, inilah yang terjadi. Hadirin yang dirahmati Allah, kenapa bisa berbalik arah? Apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Ya, kita mengambil hikmah dari kisah ini, mudah-mudahan bisa kita jadikan inspirasi dalam hidup kita. Jadi ketika pertama ahli ibadah tersebut berangkat untuk menebang pohon, niatnya murni, suci, ya, lillahi ta'ala, untuk menghilangkan kesirikan di pohon tersebut dan akan nebang pohonnya. Ini semata-mata karena Allah. Tetapi untuk yang kali ini dia berangkat berbeda niatnya. Bukan semata-mata karena Allah, tetapi karena dia tidak diberikan sesuatu oleh iblis, sehingga dia akan menghancurkan iblis tersebut dan dia akan menjadikan niatnya berubah. Niatnya semata-mata karena harta, karena keinginan kepada iblis, maka Allah pun tidak meridhoi. Rahmat ridho Allah tidak berpihak kepada si ahli ibadah ini, karena niatnya sudah diselingi nafsu yang untuk memiliki harta yang diberikan oleh iblis. Hadirin sekalian, inilah yang terjadi. Satu kisah ini tentunya bagaimana yang mungkin juga terjadi pada kita. Bagaimana kita melaksanakan puasa Ramadan ini? Kalau niatnya murni, suci, semata-mata lillahi ta'ala, semata-mata mengharap ridho Allah ta'ala, maka apa yang kita niatkan Allah akan memberikan. Tetapi kalau niatnya sudah berubah seperti ahli ibadah yang tadi, niatnya sudah tidak suci lagi, niatnya adalah niat untuk mendapatkan harta, apalagi itu dari iblis, maka Allah pun tidak melimpahkan ridhonya. Allah tidak ridho dengan kegiatan kita. Ini jangan kisah ini mudah-mudahan bisa menginspirasi hidup kita. Kembali lagi, marilah sucikan niat kita, murnikan niat kita di dalam menunaikan ibadah Ramadan ini, sehingga apa yang menjadi cita-cita yaitu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapat ridho, hidayah, serta barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.